Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Arya Fyasa, NPM 23150611110 dari kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas kelompok basis data lanjut, yaitu sistem informasi akademik SIAKAP. Untuk kelompok kami di sini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ramayana Mahardika, kemudian ada Elton John Kevin, kemudian ada saya sendiri, Almi Arya Fyasa, dan yang terakhir ada Dimas Eka Putra Santoso. Pertama saya ada pendahuluannya. Nah, jadi untuk perkembangan teknologi informasi ini mendorong transformasi di bidang pendidikan tinggi melalui penerapan sistem digital seperti sistem informasi akademik atau disingkat SIAKAP. Nah, Universitas Lampung atau Unila juga pastinya memerlukan sistem akademik yang efisien, handal, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan seperti pendaftaran mahasiswa, pengisian KRS, penilaian, dan pelaporan akademik. Nah, untuk itu diperlukan perancangan database SIAKAP Unila yang terstruktur dan konsisten sebagai pusat penyimpanan seluruh data akademik. Nah, database ini menjadi fondasi utama agar proses pengelolaan data, validasi nilai, persensi, jadwal kuliah, hingga evaluasi dosen dapat berjalan efisien, terintegrasi, dan bebas dari redundansi. Nah, tujuannya di sini ada 6. Yang pertama ada merancang struktur konseptual dan logika database yang mampu menggambarkan proses dan entitas dalam sistem akademik Universitas Lampung. Kemudian yang kedua ada mengimplementasikan physical data model menggunakan sistem manajemen basis data DBMS seperti PostgreSQL. Kemudian yang ketiga mendefinisikan relasi antara entitas dengan penentuan primary key, foreign key, constraint, serta indexing untuk menjaga integritas data dan optimisasi kinerja pada DBMS. Kemudian keempat, melakukan normalisasi data untuk menghindari redundansi dan menjaga konsistensi informasi. Lalu yang kelima, menguji fungsionalitas database melalui skenario transaksi akademik seperti pengisian KRS, perhitungan nilai, dan persensi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah menghasilkan file backup dan dokumentasi SQL sebagai hasil akhir dari implementasi database SIAKAP Unila. Nah, untuk faktornya sendiri, kami mengidentifikasi 4 faktor. 4 faktor utama. Yang pertama ada admin, kedua ada dosen, ketiga ada mahasiswa, dan keempat adalah staf akademik. Jadi admin ini kurang lebih yang akan mengelola hampir keseluruhan data. Kemudian dosen ini yang melihat atau mengelola bagian akademik khususnya ke mahasiswa langsung, dan mahasiswa di sini untuk kegiatan perkuliahan saja, dan staf akademik ini yang khusus mengelola dan verifikasi nilai mahasiswa, proses KS dan transkrip, dan mengelola kehadiran. Selanjutnya di sini ada detailnya untuk kebutuhan fungsionalnya. Admin di sini dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data dosen, mahasiswa, staf akademik, mata kuliah, dan jadwal. Jadi hampir keseluruhan data admin bisa kelola. Kemudian mengelola data tahun, ajaran, dan semester. Kemudian melakukan backup dan restore database. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri di sini pastinya bisa melakukan login dan mengakses profil pribadi, kemudian mengisi KRS, habis itu ada melihat KS atau nilai mata kuliahnya, kemudian mengisi kuesioner penilaian dosen untuk setiap mata kuliah yang diambil mahasiswanya. Nah, kemudian untuk dosen sendiri melihat daftar mahasiswa dan mata kuliah yang ia ampu, kemudian ada memberikan persetujuan atau terhadap nilai, kemudian ada melihat rekap nilai dan kadar mahasiswa. Untuk staf akademiknya sendiri di sini bertugas menginput dan memperbarui nilai mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi dosen, kemudian mengelola data kehadiran mahasiswa, mengelola percetakan KS, transkrip, dan laporan lain. Nah, untuk identifikasi identitasnya di sini ada users di sini untuk menyimpan data dari setiap penggunanya. Kemudian ada role di sini adalah untuk menyimpan data uh, role dari masing-masing user, misalnya seperti admin tadi, faktor-faktornya admin, staff, kemudian dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian sini terdapat entitas dosen yang di mana
menyimpan data spesifik untuk dosen, data lengkap untuk dosennya, seperti NIP dan lain-lain. Kemudian ada tabel mahasiswa di sini untuk menyimpan user dengan aktor mahasiswa. Kemudian di sini ada identitas fakultas sebagai representasi untuk menyimpan data lain fakultas juga. Kemudian ada jurusan, prodi, semester, mata kuliah, kelas, jadwal. Nah, untuk pengajar sendiri di sini eh, entitas yang menghubungkan antara dosen ke kelas yang ada. Karena nanti setiap kelas bisa memiliki lebih dari satu dosen dan satu dosen bisa memiliki lebih dari banyak kelas yang diampung. Jadi pengajar ini adalah untuk menampung dari banyaknya relasi dari many to many ya, dari dosen dengan kelas. Lalu ada gedung, habis itu ada ruang dan ada registrasi. Nah, registrasi ini menyimpan data registrasi dari setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa ini bisa ada kemungkinan untuk ada S1, S2 di satu sistem gitu. Jadi setiap dia melakukan pendaftaran, misalkan S1, maka akan memiliki NPM sendiri yang dimana akan disimpan pada entitas registrasi ini. Kemudian jika di S2 akan membuat data baru, namun masih dengan satu mahasiswa yang sama. Ya, selanjutnya ada AKRS, yang dimana kumpulan dari eh, kelas yang sudah dia ambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian KRS detail di sini adalah detail dari setiap kelas yang diambil mahasiswanya. Kemudian nilai di sini untuk menyimpan nilai-nilai dari setiap kelasnya. Kemudian transkrip. Nah, di transkrip ini akan menyimpan kalkulasi dari keseluruhan nilainya seperti IPK. Kemudian ada presensi pertemuan dan presensi mahasiswa. Di sini untuk menyimpan data presensi dari dosen dan mahasiswa. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini yang menyimpan data pertanyaan untuk mahasiswa, untuk dosen yang akan dijawab oleh mahasiswa setiap eh, di akhir semester untuk kuesioner. Kemudian pertanyaan kuesioner ini pertanyaannya untuk menyimpan data pertanyaannya dan respon kuesioner ini akan menyimpan data respon kuesioner dari mahasiswa ini. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bagian identifikasi entitas pada proyek basis data lanjut kelompok saya, di mana terdapat cukup banyak entitas yang berhasil kami identifikasi. Yang pertama itu ada user dan juga role, nanti yang dimana ini tuh nanti bagi usernya itu bakal jadi parent yang inheritance beberapa atribut ke role-role lain. Terus selanjutnya itu ada dosen dan juga mahasiswa. Ini nanti yang akan uh, menerima atribut yang diwarisi oleh user. Selanjutnya di sini ada fakultas, jurusan, dan juga prodi yang nanti di sini bakal saling berhubungan, berelasi. Lalu semester, mata kuliah, dan kelas serta jadwal. Ini juga nanti akan sangat berhubungan dan relasinya cukup kuat karena nanti akan digunakan untuk mengatur uh, jadwal mahasiswa dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada entitas pengajar. Entitas pengajar ini merupakan entitas penghubung antara dosen dan juga kelas karena nanti case-nya itu satu dosen bisa mengajar banyak kelas dan juga satu kelas bisa diajar banyak dosen, lebih dari satu dosen. Jadi kita butuh entitas penghubung antara dua entitas kelas dan juga dosen. Saja ada gedung dan ruang. Jadi nanti setiap ruangan terhubung dengan entitas gedung untuk datanya. Lalu ada registrasi untuk mendata mahasiswa, dosen, dan lainnya yang terregistrasi pada sistem. Lalu KRS detail dan juga nilai serta transkrip. Ini entitas ini nanti yang akan sangat
berhubungan dengan nilai-nilai mahasiswa seperti absensi dan juga nilai mata kuliah. Dan juga ada presensi pertemuan, presensi mahasiswa ya, untuk mendata presensi mahasiswa dan juga presensi setiap pertemuan kelas. Lalu di sini juga ada entitas kuesioner dan pertanyaan kuesioner serta respon kuesioner yang dimana nantinya ini case-nya itu jika akhir semester mahasiswa akan mengisi kuesioner untuk melihat nilai dari KRS-nya, KHS. Nah, di sini ada pengelompokan tabel identitas. Pertama di sini bisa dilihat pengelompokan tabel untuk user dan juga registrasi. Di sini ada tabel user yang menjadi parent untuk dosen dan juga mahasiswa. Tabel role ini akan memberikan list atau data role yang ada di sistem kita. Bisa ada admin, ada admin prodi, ada mahasiswa, dosen, kaprodi dan sebagainya. Ini ada registrasi untuk mencatat mahasiswa yang terdaftar pada sistem yang sudah membayar UKT dan semacamnya. Lalu ada transkrip dan juga status mahasiswa yang sudah terregistrasi. Lalu di sini ada pengelompokan tabel akademik, yang mana di sini kelas itu sebagai semacam pusat dari pengelompokan tabelnya, di mana di kelas ini ada hubung ke mata kuliah, jadi kelas mata kuliah apa, lalu semesternya juga. Jadi di kelas ini juga ada data kelas untuk semester berapa. Begitu juga dengan prodi dan juga jenjang, dan ada karena di case tertentu itu ada satu prodi itu memiliki beberapa jenjang kayak S1 teknik elektro dan juga S2 teknik elektro. Itu bisa dibedakan kelasnya nanti. Lalu data prodi ini juga memiliki data jurusan dan juga fakultas. Makanya terdapat relasi kedua tabel tersebut. Dan ini ada pengelompokan tabel KRS. Ini bisa dilihat pada tabel KRS itu berelasi dengan KRS detail untuk melihat detail nilai setiap mata kuliah, karena di tabel KRS itu hanya menampilkan list mata kuliah yang diambil atau rencana yang diambil pada semester tertentu, mana KRS detail nanti itu akan menampilkan nilai lalu aturan penilaiannya. Itu KRS detail juga akan berelasi dengan kelas, karena data kelas itu terdapat mata kuliah, pengajar atau dosennya. Selanjutnya di sini ada pengelompokan tabel jadwal dan presensi, di mana jadwal dan presensi ini nantinya akan berelasi ke nilai presensi. Ada pengelompokan tabel untuk kuesioner, di mana kuesioner ini memiliki relasi ke pertanyaan dan juga respon kuesioner untuk setiap kelasnya nanti. Jadi setiap kelas atau setiap mata kuliahnya nanti memiliki kuesioner yang berbeda-beda. Tidak satu kuesioner untuk beberapa kelas, tapi setiap satu kelas punya kuesioner sendiri. Ini tuh saja yang dapat saya sampaikan untuk identifikasi entitas dan juga pengelompokan tabel. Selanjutnya desain database, CDM dan juga PDM akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Elton John Kevin dengan NPM 231501018 dari kelas PSTB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai database design dari sistem informasi akademik Unila yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Mungkin saya akan menggunakan visual dari websitenya langsung untuk lebih jelas. Jadi untuk total tabel yang kami klasifikasikan itu terdapat total ada 30 tabel. Dapat dilihat hierarkinya pada layar. Jadi untuk tabel pertama itu ada tabel jenjang, yang mana tabel jenjang ini relasinya itu one to many ke prodi. Jadi satu jenjang itu bisa memiliki banyak prodi, jenjang pendidikan.
Kemudian dimulai dari mahasiswa. Nah, dapat dilihat untuk tabel mahasiswa di sini itu relasinya untuk mahasiswa one to many ke registrasi, dan dari mahasiswa ke user itu one to one. Jadi untuk satu mahasiswa itu bisa memiliki banyak registrasi. Semisal contoh studi kasusnya itu bila mahasiswa mengambil jenjang pendidikan lebih dari satu untuk semisal di kategori jurusan yang sama namun program studi yang berbeda. Begitu juga dengan satu mahasiswa yang memiliki satu akun user. Dan kemudian untuk KRS, di sini dapat dilihat untuk tabel KRS itu memiliki relasi dengan semester, KRS detail, dan juga registrasi. Yang mana untuk satu KRS itu memiliki banyak KRS detail. Jadi rincian dari satu KRS itu akan tampil di KRS detailnya. Yang mana untuk contohnya satu KRS itu merupakan gambaran umumnya, yang dimana untuk detailnya itu sendiri ada di KRS detail. Contohnya ada nilai bobot, nilai mutu, nilai huruf, nilai akhir, dan juga timestamp untuk create, update, serta delete. Kemudian di sini KRS itu relasinya ke semester itu one many to one, jadi banyak KRS itu bisa berada dalam satu semester. Kemudian untuk semester di sini itu relasinya ke KRS, satu semester bisa memiliki banyak KRS, dan untuk satu semester juga bisa memiliki banyak mata kuliah. Kemudian satu semester itu bisa memiliki banyak kelas serta respon kuesioner. Jadi untuk relasi dari semester ke entitas terkait itu semuanya adalah one to many. Kemudian untuk KRS detail dapat dilihat di sini. Untuk KRS detail itu tabelnya berelasi dengan KRS, kelas, dan juga nilai. Jadi KRS detail itu untuk relasi ke nilai itu one to many. Satu KRS bisa memiliki banyak nilai. Mungkin contohnya nilainya ini ada kategorinya, nilai UAS, UTS, kuis, nilai keaktifan. Dan juga untuk KRS detail ini punya relasi ke KRS itu sendiri, many to one. Jadi untuk many to one ini artinya satu KRS bisa memiliki banyak KRS detail. Dan juga untuk satu kelas bisa memiliki banyak KRS detail. Untuk fakultas itu hanya punya satu relasi saja dengan jurusan. Jadi satu fakultas bisa memiliki banyak jurusan. Dan prodi itu relasinya ada yang ke registrasi. Satu prodi bisa memiliki banyak registrasi. Mungkin untuk menampung data mahasiswa yang registrasi sekaligus. Jadi untuk tabel registrasi dapat diambil datanya semisal untuk melihat data mahasiswa. Jadi ketika data registrasi diambil dengan menggunakan join, jadi bisa menampilkan data mahasiswa terkait pada tabel registrasi, dia itu masuk ke dalam program studi mana, kemudian juga ada status transkrip, presensi, KRS, dan juga mahasiswa pada registrasi. Untuk kelas itu sendiri memiliki relasi ke KRS detail. Satu kelas itu bisa memiliki relasi ke KRS detail. Satu kelas one to many ke KRS detail dan juga one to many ke pengajar. Kemudian untuk satu kelas itu relasinya ke prodi one to one.
Dan satu kelas itu magnitude 1 ke mata kuliah, magnitude 1 ke semester, dan juga magnitude 1 ke program studi. Begitu juga dengan aturan penilaian, role, pengajar, dosen, respon kuesioner, pertanyaan kuesioner, transkrip, status kehadiran, presensi mahasiswa, status mahasiswa, presensi pertemuan, jadwal, ruang, hari, dan juga gedung. Untuk CDM-nya dapat dilihat di sini. Jadi untuk CDM ini digunakan sebagai gambaran abstrak. Biasanya digunakan untuk tampilan kepada stakeholder agar stakeholder mudah untuk memahami, karena penggunaan atribut yang tidak terlalu kompleks sebagai gambaran umum atau gambaran awal pembuatan desain database-nya, serta untuk relasi-relasi yang tidak terlalu kompleks ditampilkan pada CDM ini. Seperti contoh dapat dilihat untuk penggunaan atribut itu di mata kuliah ada kode mata kuliah, baris kode mata kuliah di kolom pertama menggunakan variabel karakter dengan length 10, dan juga untuk baris pertama untuk kolom pertama dan kolom kedua pada setiap tabel itu menggunakan ID, dan biasanya tipe datanya itu serial. Yang dimana serial ini merupakan bentuk umum penggunaan tipe data pada primary key, yang artinya itu adalah integer auto increment, biasanya digunakan untuk database PostgreSQL. Kemudian untuk contohnya pada tabel presensi pertemuan di sini itu ada materi dengan tipe data teks. Jadi untuk presensi pertemuan tipe data yang digunakan itu teks sebagai gambaran awal pada stakeholder. Dan juga dapat dilihat untuk tiap entitas yang ada di sini itu menggunakan timestamp pada 3 event, yaitu create, update, dan juga delete. Serta untuk foreign key-nya ditulis dalam relasinya langsung. Mungkin sekian jabaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Mardika dengan NPM 2315061126. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan desain PDM-nya untuk keperluan desain database pada sistem akademik. Jadi yang pertama di sini PDM sendiri itu digunakan untuk memodelkan data tingkat fisik yang nantinya akan menggambarkan implementasi database secara nyata pada database manajemen sistem, dan digunakan untuk menentukan tipe data, nama tabel, struktur relasi, indeks, constraint, dan juga script SQL-nya. Sebelum masuk ke penjelasan dari setiap tabel pada PDM ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait struktur yang digunakan pada satu buah tabel, karena struktur tersebut digunakan juga oleh tabel-tabel lain. Oke. Di sini saya akan menggunakan contoh yang table user. Dimana pada table user sendiri ini terdapat kolom dengan nama atribut dari tabelnya. Setelah itu ada kolom dari tipe data yang digunakan, dan ada kolom yang digunakan untuk menentukan jenis dari atribut tersebut. Di sini sendiri kita ambil contoh dari kolom atribut dengan nama ID user. Di sini menggunakan tipe data serial, di mana tipe data serial sendiri itu biasanya digunakan untuk auto increment pada DBMS PostgreSQL. Dan berikutnya atribut berikutnya itu yang digunakan adalah primary key, atau di sini disingkatkan menjadi PK. Untuk setiap tabel pada PDM ini sendiri itu menggunakan primary key dengan tipe data serial. Jadi semua tabel pada PDM ini itu menggunakan tipe data untuk primary key-nya itu yang sama, yaitu serial. Berikutnya ada AK1. AK sendiri itu
merupakan singkatan dari alternate key, yang dimana itu merupakan sebuah kolom yang akan menjadi unik selain primary key, dimana username sendiri nantinya hanya dapat dimiliki oleh satu user. Contoh lainnya adalah pada email sendiri akan hanya dapat dimiliki oleh satu user lain tidak boleh memiliki email yang sama. Berikutnya terdapat FK atau foreign key. FK sendiri nantinya akan merujuk pada relasi antara table users dalam contoh ini ke table lain. Di sini ID role, maka table user sendiri akan berelasi dengan table role. Jika kita lihat table role ada di bawah, di sini terdapat foreign key users underscore ID underscore role, di mana user sendiri menggunakan ID role sebagai foreign key ke table role. Berikutnya juga pada struktur table ini sendiri itu akan menggunakan kolom yang sudah pasti ada, yaitu ada created at, update, dan juga delete. Created sendiri digunakan untuk mengukur waktu atau tanggal ketika kolom pada table tersebut, data pada table tersebut itu dibuat dengan menggunakan tipe data timestamp, di mana tipe data timestamp sendiri digunakan untuk menyimpan tanggal dan juga waktu saat pengguna menggunakan kolom tersebut. Berikutnya ada update, di mana digunakan ketika pengguna mengubah data pada kolom tersebut, maka update akan langsung otomatis ikut berubah datanya. Kalau deleted add sendiri itu nantinya digunakan untuk keperluan soft delete. Ketika deleted add-nya itu adalah nilainya 0, maka data tersebut dianggap masih ada dan tidak terhapus. Tapi ketika deleted add-nya terisi oleh waktu timestamp, maka data tersebut akan dianggap sebagai data yang sudah dihapus. Soft delete sendiri digunakan untuk menghapus data secara halus, di mana data tersebut akan dihapus dari bagian tampilan saja, atau dari bagian UI saja, tapi di bagian backend-nya atau di bagian database-nya data tersebut masih ada dan masih dapat digunakan. Oke. Berikutnya untuk table-tablenya sendiri, tadi yang pertama sudah ada table users dengan berelasi dengan table role. Berikutnya ada table status kehadiran, ada table presensi mahasiswa yang berelasi dengan status kehadiran. Terus table presensi mahasiswa juga berelasi dengan table presensi pertemuan, di mana table presensi pertemuan sendiri berelasi juga dengan table jadwal. Yang selanjutnya pada table user sendiri berelasi dengan role, dan juga ada beberapa table lain yang berelasi langsung ke user seperti table mahasiswa dan juga table dosen. Table data mahasiswa dan dosen sendiri digunakan untuk menyimpan data diri dari mahasiswa dan juga dosen. Mengapa table mahasiswa dan dosen dipisahkan? Karena kolom atau jenis data yang disimpan dari mahasiswa dan dosen itu memiliki jenis data yang berbeda. Berikutnya table mahasiswa sendiri berelasi dengan table registrasi. Table registrasi sendiri nantinya yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar dan akan tersimpan registrasinya. Jadi satu orang mahasiswa itu dapat memiliki beberapa data registrasi untuk keperluan tingkatan perkuliahan, seperti mahasiswa yang sama dapat mendaftar ke program S1, S2, dan S3 dengan melewati table registrasi. Jadi data diri mahasiswa disimpan pada table sendiri dan data-data registrasinya disimpan pada table yang berbeda. Jadi relasi yang terjadi adalah one to many. Berikutnya untuk table user sendiri itu digunakan untuk keperluan autentikasi pada sistem, untuk keperluan login dan juga logout. Berikutnya ada table registrasi sendiri
berelasi dengan tabel KRS untuk menyimpan kartu rencana studi dari setiap mahasiswa yang sudah terdaftar. Dan tabel KRS sendiri berelasi dengan tabel semester. Tabel semester sendiri dipisahkan karena untuk keperluan activity log ya, karena setiap semester sendiri itu nantinya akan memiliki jenis atau memiliki kurikulum yang berbeda, maka pemisahan antara tabel semester dengan tabel KRS atau tabel kelas itu menjadi sangat penting untuk pemisahan antara keperluan, agar nantinya ketika ada semester lain yang berubah kurikulumnya, maka itu akan menjadi lebih dinamis. Berikutnya tabel semester berelasi dengan tabel kelas. Tabel kelas sendiri akan mengambil ke tabel mata kuliah. Berikutnya, dari tabel kelas sendiri terdapat tabel aturan penilaian. Selanjutnya dari tabel aturan penilaian sendiri itu berelasi dengan tabel jenis penilaiannya, dan dari tabel KRS sendiri akan berelasi ke tabel KRS detail, dan juga tabel KRS detail akan berelasi ke tabel nilai. Dari tabel KRS sendiri akan berelasi juga ke tabel registrasi yang sudah saya jelaskan, dan tabel registrasi akan berelasi ke tabel transkrip untuk menyimpan penilaian mahasiswa di akhir semester. Baik, itu saja yang saya sampaikan terkait perancangan physical data model dari desain database pada sistem informasi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.